Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang telah menolong dan memampukan kita melewati hari demi hari sampai saat ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru dan kesempatan baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 9, ayat 18-19, tertulis demikian. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini jumlah van lifers menjadi semakin banyak. Ada peningkatan jumlah orang yang hidup menjelajah dengan camper van, dengan mobil yang dimodifikasi, di mana ada kasur dan ada berbagai perlengkapan di dalamnya, layaknya sebuah rumah yang sangat minimalis. Sebagian dari van lifers itu dalam perjalanannya tetap menjaga aktivitas mereka dalam kaitannya dengan iman. Mereka tetap beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan juga masuk ke gereja ketika berada di suatu tempat atau kota yang ada komunitas gerejanya. Sebagai orang-orang percaya, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, entah kita adalah van lifers atau bukan, sudah menjadi tugas kita untuk selalu memelihara kewajiban iman kita kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dan tidak boleh menjauhkan diri dari ibadah kepada Tuhan. Dalam Bilangan pasal 9 ayat 18-19 ini dikatakan, atas titah Tuhan orang Israel berangkat dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Dalam perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian dari Mesir, mereka dipimpin Tuhan. Wujud pimpinan Tuhan dinyatakan dengan kehadiran tiang awan di siang hari dan kehadiran dari tiang api di malam hari. Tiang awan itu berubah menjadi tiang api ketika hari mulai gelap. Tiang awan ini akan bergerak dan pergerakan awan ini diikuti oleh bangsa Israel. Ada saatnya tiang awan ini berdiam dan itu merupakan tanda bahwa Tuhan mau agar mereka tinggal di daerah itu untuk beberapa waktu lamanya. Selama mereka tinggal di suatu tempat, Tuhan menghendaki agar mereka melakukan kewajiban mereka. Mereka harus memelihara kewajiban mereka kepada Tuhan. Apa yang dimaksud dengan memelihara kewajiban di sini? Tidak lain adalah melakukan kewajiban ibadah, mempersembahkan korban, melakukan tugas pelayanan, merayakan hari-hari raya yang disuruh atau diperintahkan oleh Tuhan. Dan mereka harus mentaati firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjalani hidup dengan ucapan syukur dan iman yang teguh, sabar dan menantikan petunjuk Tuhan untuk mengadakan langkah selanjutnya. Mereka harus menghadapi setiap rutinitas harian mereka dengan tetap ada di dalam kebenaran. Ketika tiang awan itu bergerak, maka kemah suci akan dibongkar. Orang-orang Lewi akan bekerja, melipat kemah, mengatur dan menyimpan semua perkakas dari kemah suci. Dan mereka akan berangkat. Mereka akan berjalan. Jadi selama perjalanan itu, kemah suci tidak dibangun. Kemah suci tidak didirikan.
tapi mereka harus tetap taat pada pimpinan Tuhan. Sekalipun ibadah dan persembahan korban tidak bisa dilakukan karena kemah suci tidak didirikan sebab mereka lagi berjalan, tapi mereka harus tetap beribadah dalam hal taat pada pimpinan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi mengikuti kemana Tuhan memimpin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita? Dimanapun kita berada, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupa akan kewajiban ibadah kita kepada Tuhan. Dimanapun, di kota apa, di desa, di pedalaman, atau di luar negeri, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, ingatlah selalu akan Tuhan. Peliharalah kewajiban ibadah. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan merasa bahwa Tuhan tidak ada, karena sesungguhnya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia melihat kita. Tuhan tahu kita sedang bergerak kemana, menuju kemana, menyimpang kemana. Tuhan tahu semua dan melihat semuanya. Karena itu tetaplah dalam kebenarannya dan jangan keluar dari kasih karunia-Nya. Tetaplah ingat akan Tuhan dan peliharalah kewajiban ibadah kita kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu yang selalu menolong kami untuk mengerti akan kehendak-Mu, yang membukakan pikiran kami, mengajar, menegur kami, untuk selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, untuk mengerti selalu makin mengenal-Mu Tuhan, dan selalu melangkah dalam kehendak-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas, aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal. Jadikan kami berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah setiap kami dan nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Kami berdoa bagi yang sedang terdampak bencana, banjir, gempa bumi, konflik, perang dan sebagainya. Berikanlah kekuatan dan pertolongan ya Tuhan. Berikan perlindungan-Mu bagi setiap umat-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.